Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama dengan kami di channel His Judgment Media Ministry. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk berkat Tuhan yang boleh kami rasakan sampai pada saat ini. Saat ini kami siap untuk mempelajari firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Tuntun kami, berkati kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Judul pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini, pelajaran yang ke-6, tanggal 10 Mei 2025 adalah Memahami Pengorbanan. Ayat intinya terdapat di dalam Wahyu 5 ayat 9. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka meterai-meterainya, karena engkau telah disembeli dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan bangsa. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ratusan hewan mati setiap hari. Sungai darah mengalir dari tempat mereka disembeli. Kita tidak berbicara tentang rumah pemotongan hewan atau pandemi yang memaksa hewan untuk disembeli. Kita berbicara tentang bait suci dan bait suci orang-orang Israel. Itu adalah pengorbanan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Mengapa begitu banyak kekejaman? Mengapa begitu banyak kematian hewan-hewan yang tidak bersalah? Semuanya menunjuk kepada satu juru selamat. Setiap hewan yang disembeli melambangkan kematian yang pantas bagi orang berdosa yang mengorbankannya. Setiap pengorbanan yang kejam berbicara tentang kasih dari Dia yang dengan kejam mati demi kita, yaitu Yesus, Anak Domba Allah. Pelajaran pekan ini kita akan belajar mengenai arti dari pengorbanan, pengorbanan yang menyenangkan dan tidak menyenangkan, kemudian pengorbanan di tempat suci, dan domba Paskah. Juga kita akan belajar tentang Yesus, Anak Domba Allah, Anak Domba di bait suci, Anak Domba di surga. Mari kita pelajari pelajaran kita. Makna pengorbanan. Pengorbanan yang diterima dan yang tak diterima. Dalam Yesaya 1 ayat 11, Untuk apa itu korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, Aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan dan akan lemak dari anak lembu gemukan. Darah lembu jantan dan domba-domba dan kambing jantan tidak kusukai. Allah menetapkan pengorbanan hewan sebagai bentuk penyembahan. Akan tetapi, Ia bahkan mengatakan bahwa Ia sudah cukup dengan pengorbanan seperti itu. Namun, segera setelah itu, Ia akan berkata, korban bakaran dan korban sembelihan mereka akan diterima di mezbahku. Yesaya 56 ayat 7. Apakah pengorbanan itu menyenangkan Allah atau tidak menyenangkannya? Kita dapat menjawab pertanyaan ini dengan contoh Kain dan Habel. Pengorbanan Habel menyenangkan baginya, tapi pengorbanan Kain tidak dalam Kejadian 4 ayat 3-5. Masalahnya bukan hanya pada jenis korban. Sikap saat mempersembahkan korban menentukan kualitas persembahan. Kain, seperti orang Israel pada zaman Yesaya,
tidak ingin menyelaraskan hidupnya dengan Allah, dan ia juga tidak melihat makna keselamatan apapun dalam pengorbanannya. Sebaliknya, Habel menyadari dirinya sebagai orang berdosa dan mengakui anak domba sebagai penggantinya. Pengorbanan di tempat suci, Ibrani 10 ayat 3-4. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Hukuman atas dosa adalah kematian, Roma 6 ayat 23. Namun, apakah kematian seekor binatang adalah hukuman atas dosa kita? Tidak. Hukuman atas dosa kita adalah kematian kita. Jadi, mengapa mengorbankan hewan yang tidak dapat menghapus dosa kita? Hewan-hewan ini adalah simbol atau tipe kematian penebusan Yesus sebagai antitipe. Sampai Yesus mati dengan kejam dan tidak adil untuk dosa-dosa kita, setiap hewan yang dikorbankan melambangkan kematian pengganti itu. Yesus mati menggantikan kita sebagai hukuman atas dosa kita. Hingga datangnya salib, pengorbanan-pengorbanan ini diperlukan sebagai nubuat-nubuat mini. Dosa-dosa diampuni melalui iman kepada anak domba Allah yang akan mati. Ketika tabir terbelah setelah kematian Yesus, pengorbanan-pengorbanan itu menjadi tidak berarti. Sekarang, dosa-dosa kita diampuni melalui iman kepada anak domba Allah yang mati untuk menebus kita dari dosa-dosa kita. Domba Paskah, 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Pada Paskah pertama, pintu-pintu dicat dengan darah domba yang dikorbankan, dan malaikat maut lewat. Anak-anak sulung di rumah itu selamat. Darah itu melambangkan darah Yesus dalam 1 Petrus 1 ayat 18-19. Oleh karena itu, ritual Paskah yang dirayakan setiap tahun merupakan simbol kematian Yesus, 1 Korintus 5 ayat 7. Paskah dari tanggal 10 sampai tanggal 14 Abib atau domba dipelihara, Keluaran 12 ayat 3. Domba dikorbankan pada hari ke-14 di antara 2 malam, Keluaran 12 ayat 6. Dan Yesus, pada waktu itu Yesus berkhotbah secara eksklusif di Bait Allah, Yohanes 18 ayat 20. Dan Yesus mati pada hari itu di antara 2 malam, Lukas 23 ayat 44-46. Yesus satu-satunya manusia yang hidupnya berkenan kepada Allah yang kudus. Ia mati tanpa dosa, sehingga kematian dapat berlalu ketika kita menyucikan hidup dengan darahnya. Wahyu 7 ayat 14. Yesus, anak domba Allah. Domba di bait suci, Hagai 2 ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Pada saat pentabisan bait suci yang pertama, ketika bahtera dibawa ke dalamnya, kemuliaan Allah memenuhi bait suci. 1 Raja-Raja 8 ayat 5-10. Setelah kembali dari Eksodus Babilonia, bait suci kedua dibangun. Namun tidak ada bahtera di dalamnya dan tidak ada kemuliaan yang memenuhi bait suci saat pentabisannya. Banyak orang meratapi kenyataan ini. Hagai 2 ayat 3. Namun Allah berjanji bahwa kemuliaannya akan memenuhi bait suci itu, dan ia akan melakukannya melalui satu pribadi yang diinginkan. Hagai 2 ayat 7. Siapakah yang diinginkan ini? Yesus disebut Allah beserta kita. Matius 1 ayat 21-23. Saat ia berjalan, mengajar dan menyembuhkan di bait Allah, kemuliaan hadirat Allah memenuhi bait Allah. Setiap tindakan yang dilakukan di dalamnya bergantung pada kemuliaan itu. Sang Pencipta sendiri bersedia hidup di antara kita dan mati untuk kita.
Jadi saudara-saudaraku, pada saat pentabisan bait suci yang pertama, ketika bahtera atau tabut perjanjian ini dibawa ke dalamnya, maka dari situlah kemuliaan Allah memenuhi bait suci. Namun setelah kembali dari Eksodus Babilonia, keluar dari Babilonia, bait suci kedua dibangun, namun tidak ada tabut perjanjian di dalamnya, sehingga tidak ada kemuliaan yang memenuhi bait suci itu pada saat pentabisan. Dan banyak orang meratapi kenyataan ini berdasarkan Hagai pasal 2 ayatnya yang ketiga. Namun Allah berjanji bahwa kemuliaannya ini akan memenuhi bait suci itu, dan itu Dia melakukannya melalui satu pribadi. Siapakah itu? Yaitu Dia sendiri atau Yesus yang disebut Allah beserta kita dalam Matius 1 ayat 21 sampai 23. Domba di surga. Wahyu 5 ayat 12. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. 3 nabi, Yeskiel, Yesaya, dan Yohanes, mampu merenungkan tahta Allah dalam penglihatan. Sementara Yeskiel hanya seorang pengamat, Yesaya dan Yohanes berinteraksi dalam adegan ini. Mereka melihat malaikat memuji Dia. Kudus, kudus, kudus. Yesaya 6 ayat 1 sampai 3, Wahyu 4 ayat 8. Yesaya merasa tidak layak, dan Yohanes menangis karena tidak ada seorang pun yang layak dalam Yesaya 6 ayat 5 dan Wahyu 5 ayat 4. Dosa Yesaya dihapuskan, dan Yohanes melihat anak domba disembelih karena dosa. Yesaya 6 ayat 6 sampai 7, Wahyu 5 ayat 6. Saudara-saudaraku, ketidaklayakan kita meningkatkan martabat anak domba. Dengan disembelih, Yesus menunjukkan bahwa Allah mengasihi kita sampai rela berkorban untuk kita. Dan itu seharusnya menunjukkan kepada kita betapa berdosanya dan jatuhnya kita, sehingga kita hanya bisa melalui salib kita dapat diselamatkan. Jadi kita hanya dapat diselamatkan melalui kematian Yesus. Itulah sebabnya saudara-saudaraku, sering kali saya ulangi bahwa berserah sepenuhnya kepada Tuhan apapun yang terjadi, karena hanya melalui Dialah kita dapat diselamatkan. Satu kutipan terakhir untuk kita, Yesus adalah jaminan kita. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kristus, Paskah kita, telah dikorbankan untuk kita. Setiap tetes darah yang ditumpahkan oleh korban-korban Yahudi menunjuk kepada anak domba Allah. Semua persembahan yang bersifat simbolik digenapi di dalam Dia. Tipe bertemu dengan antitipe ketika Dia mati di kayu salib. Dia datang untuk memungkinkan melalui pengorbanan dirinya untuk menghapus dosa. Dia membayar tebusan untuk penebusan kita. Kita dibeli dengan harga tertentu, dan Kristus memanggil kita untuk membiarkan Dia menanggung dosa-dosa kita dan memperhitungkan kepada kita kebenarannya. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, betapa luar biasanya bentuk cinta kasih Tuhan kepada umat manusia. Dia rela menjadi korban untuk menebus saya dan saudara. Apakah kita tidak mau menerima kesempatan ini? Kesempatan yang diberikan kepada kita untuk memperoleh kembali kehidupan yang kekal. Saya berharap kita semua lewat pelajaran sekolah Sabat ini boleh dapat mengingat, mengenang kembali, bahkan berkomitmen kembali untuk mengikuti Yesus selama-lamanya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat. Kiranya ini boleh dapat menolong kami untuk hidup lebih dekat kepada Tuhan, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Tuhan telah mati menggantikan kami dan memberikan kami kesempatan untuk boleh dapat menikmati kehidupan kekal ketika kami tetap setia di dalam Tuhan. Berkati para pemirsa dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Tuhan kiranya memberkati kita semua.